Kisah ini diawali dengan seorang kakak perempuan yang bernama Bokyung, yang begitu bangga kepada adik kesayangannya yang bernama John Kyung. Adiknya sukses menjadi juara lomba matematika seprovinsi. Bokyung tak henti-hentinya mengeluh-elukan John saat di kereta menuju pulang. John dan kakaknya tinggal di desa terpencil yang jauh dari stasiun. Karena itu selesai turun dari kereta, ia dan kakaknya harus kembali berjalan kaki menyusuri rel kereta api. Dan yang mengagetkan, jalan satu-satunya yang bisa dilewati mereka cukup ekstrim. Mereka harus melewati terowongan rel kereta api aktif, yang setelahnya disambut dengan jembatan yang di bawahnya sungai dalam. Tepat saat rombongan John melewati terowongan, mereka dikagetkan dengan kedatangan kereta api, yang membuat mereka panik. Beruntung rombongan tersebut masih selamat. 6 tahun sejak kejadian tersebut, John dewasa seringkali mengirimkan surat untuk presiden, meminta pembangunan stasiun di daerahnya. Tapi sudah 54 surat yang dikirimkannya, tak kunjung dapat balasan. John melakukan itu karena jalan satu-satunya menuju stasiun sudah banyak memakan korban. Setelah John masuk SMA, ia tiap hari harus pulang pergi menuju sekolahnya melewati jalan berbahaya tersebut. Tapi John yang sering ditemani kakaknya punya cara sendiri untuk menghindari kereta lewat. Salah satunya dengan cara tahu jadwal kereta berangkat. Selain itu, ia juga bisa mendengar lewat rel kereta apinya langsung. Sesampainya di stasiun, John juga bertemu dengan ayahnya, yang ternyata seorang masinis. Tapi sayangnya, keduanya terlihat tak peduli, seolah tak kenal. Setelah melakukan perjalanan menggunakan kereta, John akhirnya sampai di sekolahnya. Ia ke sana datang terlambat, yang membuat dirinya dipandang aneh oleh semua orang, termasuk siswi cantik yang terus-menerus memperhatikan John. Bukan itu saja, saat sesi foto bersama kakaknya pun lagi-lagi John dipandang aneh. Padahal tidak ada yang aneh dengan pose John tersebut. Yang ternyata siswi cantik itu bernama Song Rahi, yang juga teman sekelas John. Dan yang membuat Rahi terkejut adalah saat melihat John mengerjakan tugas matematikanya yang secepat kilat. Bukan itu saja, ia juga melihat kedetailannya saat menjawab soal matematika tersebut, yang akhirnya membuat Rahi kepikiran. Bahkan ia sampai curhat kepada temannya. Ia curhat sering caper kepada John. Ia juga sering tes kepekaan John, dan hasilnya ia menyimpulkan kalau John orang jenius katanya. Rahi yang menyadari kalau John pria pendiam yang misterius, akhirnya ia kembali caper. Ia sengaja duduk di depan John saat John sibuk membaca buku. Masih mending cuma duduk doang, ini mah sambil memperhatikan John. Gimana kagak salting coba? Merasa ada yang memperhatikannya, akhirnya John pindah tempat duduk. Dan lagi-lagi Raihi ikut-ikutan. Tak cuma sampai di situ, Raihi tiba-tiba saja nyeletuk, menuduh John menyukainya. Jelas membuat John risih, yang berakhir Raihi ditinggal sendiri. Usut punya usut, Raihi sendirilah yang menyimpan perasaan terhadap John. Itu dibuktikan ia curhat kepada temannya, ia curhat tentang John yang kemungkinan sudah punya pacar katanya. Tapi setelahnya entah apa yang dipikirkan Raihi, ia tiba-tiba saja menggeledah tas John. Dan Raihi menemukan surat yang ditunjukkan untuk presiden dan membacanya. Tapi sayangnya sebelum surat itu Raihi kembalikan, John datang dan memergokinya. Walhasil membuat John marah. Dan keesokan harinya, Raihi sengaja menunggu John di jalanan. Ia meminta maaf atas apa yang dilakukannya. Ia juga mengoreksi kosakata yang ada di dalam surat tersebut. Yang pastinya Raihi tahu isi surat itu. Dan yang membuat John tertarik adalah saat Raihi memperkenalkan dirinya sebagai anak anggota dewan. Dan ia berjanji bakal membantu John. Hal pertama yang Raihi bantu adalah membuat kosakata yang baik dan benar. Dan les privat tersebut sebenarnya tidak bisa disebut sebagai belajar, melainkan kencan. Raihi maupun John terus-menerus berduaan. Bahkan ada momen keduanya canda tawa bareng, makan bareng, dan momen-momen yang membuat baper lainnya. Sampai suatu ketika Raihi dibuat kaget dengan perilaku John yang mendadak ingin pulang. Usut punya usut, sengaja ia ingin pulang supaya bisa membantu warga menyeberangi terowongan. Karena John terlalu khawatir membiarkan warganya lewat terowongan itu sendirian. Sampai akhirnya Raihi tanpa sengaja bertanya tentang bisa tidaknya John membuat rambu lalu lintas kereta api. Dan pertanyaan tersebut menjadi solusi untuk John. Saat itu juga ia langsung mengerjakan proyeknya, sambil ditemani kakak tersayangnya yang dari tadi kepo adiknya membuat apa. Saking jeniusnya, proyek tersebut berhasil diselesaikan hanya dalam 1 malam.
Dan keesokan paginya, alat buatan John itu sudah bisa membantu warga menyeberangi terowongan berbahaya. Sehingga keesokan paginya John bisa leluasa kembali jalan berdua dengan Raihi. Mereka pergi ke sebuah perpustakaan. Dan selama Raihi bersama John, ia tahu banyak tentang buku kesukaan John, yaitu buku tentang NASA. Dan lagi-lagi Raihi mempunyai ide. Ia meminta John untuk pergi bersamanya ke Seoul. Dan ia berniat menjadikan John sebagai ilmuwan katanya. Dan itu mudah saja bagi Raihi sebagai anak wakil rakyat. Tapi John menolaknya. Tak cukup sampai di situ, Raihi kembali membuat ulah. Ia meracuni John dengan novel berbau romantis, yang saat itu juga direspon John dengan tampang aneh. Tapi walaupun begitu, pada kenyataannya John membacanya. Dan yang lucunya, saat membaca novel tersebut, ia sembunyi-sembunyi takut ketahuan kakaknya. Ya walaupun pada akhirnya kakaknya tahu juga, dan menyadari kalau adiknya sedang dekat dengan perempuan. Sebagai kakak yang baik, ia memberikan beberapa tips untuk menghadapi perempuan, yang saat itu juga langsung John praktekkan kepada Raihi. John berubah menjadi pria yang maskulin dan sok romantis di depan Raihi, yang membuat Raihi berasa menjadi ratu seharian itu. Tapi setelahnya, Raihi kembali mengungkit ajakannya untuk pergi ke Seoul, yang kembali mendapat penolakan dari John, karena ia tak mau meninggalkan kakaknya. Raihi kembali menyarankan ide lainnya, yaitu untuk membuat stasiun sendiri. Yang jadi masalahnya, uang dari mana? Sampai akhirnya, Raihi kembali menemukan sebuah ide, yaitu mengikuti lomba cerdas cermat. Karena menurutnya kalau John sampai juara, ia bakal bertemu presiden katanya. Ide itu akan mereka lakukan. John dilatih tentang hal tersebut, tapi nyatanya John dodol sekali tentang kuis cerdas cermat tersebut. Pertanyaan yang diberikan Raihi kepadanya tak ada satupun jawabannya yang benar. Sampai akhirnya Raihi spontan memberikan John pertanyaan tentang matematika. Dan fantastis, John berhasil menjawab hitungan yang beranak tersebut secepat kilat. Melihat itu, ide brilian Raihi kembali muncul. Ia bakal mengikut sertakan John dalam lomba matematika. Dan benar saja setelah mengikuti serangkaian lembar jawaban, John diumumkan sebagai pemenangnya. Tapi sayangnya, John tak bisa bertemu presiden, lantaran diwakilkan oleh Menteri Pendidikan. Yang akhirnya Raihi nekat membawa John ke Seoul. Tapi baru saja ia berangkat menggunakan bus, John sudah mabuk kendaraan, yang berakhir keduanya kembali pusing. Untuk melepas penat tersebut, Raihi kembali membuat ulah dengan meminta John ke rumahnya, dengan tujuan menonton film aneh, yang berakhir keduanya melalui situasi yang aneh. Sebelum akhirnya situasi aneh tersebut terhenti, lantaran kaset film tersebut rusak. Ditambah lagi ibu Raihi pulang. Dan keesokan harinya, tepatnya di sekolah, John tak melihat Raihi ada di bangkunya. Tak lama dari itu, John dipanggil ke ruangan guru, dan di sana terdapat Raihi dan ayahnya. Disangka John itu sebuah malapetaka. Akibat ulahnya dengan Raihi kemarin, ia langsung bersujud meminta maaf, dan mengatakan kalau ia dan Raihi kemarin tak melakukan apa-apa. Mendengar perkataan aneh John tersebut membuat ayah Raihi dan para guru berekspresi aneh. Berbeda dengan mereka, Raihi sendiri merasa malu. Sampai akhirnya ia berbohong dengan alasan kalau Raihi dan John kemarin hanya bermain biliar saja katanya. Yang akhirnya Pak Kepala Sekolah menjelaskan kalau ayahnya Raihi ngajak John untuk pindah sekolah ke Seoul bersama Raihi. Bahkan katanya ayahnya Raihi bakal membiayai sekolah John di sana. Yang akhirnya ia galau. Kalau John pindah, ia khawatir terhadap kakaknya. Tapi kalau John bertahan, ia bakal berpisah dengan Raihi. Di saat merenung tersebut, ia tanpa sengaja melihat sebuah tragedi di terowongan yang sering ia lewati. Ia juga melihat rambu lalu lintas yang ia buat sudah rusak. Yang akhirnya ingatan itu kembali muncul. Ia ingat tragedi masa kecilnya dulu, yang hampir terserempet sebuah kereta. Fakta saat itu Bokyung jatuh dari atas jembatan saat akan menangkap piala adiknya yang jatuh. Dan sampai saat ini belum diketemukan. Akibat kehilangan Bokyung tersebut membuat John dilanda kesedihan. Sampai-sampai piala yang membuat Bokyung jatuh ia buang. Tapi yang anehnya, piala yang sempat John buang tersebut sudah kembali berada di kamarnya. Dan ia dikagetkan oleh kakaknya yang sudah berada di sampingnya, yang mengaku kecewa kepada John yang telah membuang pialanya. Tak lama dari itu ayahnya datang. Ia mendengar John ngobrol sendirian. Dari situlah John menyadari kalau ayahnya tidak melihat Bokyung. Dan terungkap ternyata selama ini ia tak dianggap oleh ayahnya, dan menganggap John sebagai pembawa sial karena gara-gara kelahirannya ibunya pergi. Yang akhirnya John menangis kepada kakaknya. John meminta Bokyung untuk tidak meninggalkannya.
Dan kembali ke masa sekarang, Bokyung sedang memperhatikan foto John saat masuk SMA dulu. Yang ternyata kenapa fotografernya terlihat aneh lantaran John yang foto sendirian berpose seolah sedang foto berdua. Di saat yang sama, Rahim menghubungi John yang tak kunjung diangkat. Rahim menunggu John sampai kehujanan di depan rumahnya. Rahim berharap John ikut ke Seoul bersamanya, tapi John tak kunjung datang. Yang ternyata John datang, ia sembunyi sambil memperhatikan Raihi dari kejauhan, yang setelahnya John menangis. Sudah bermusim-musim sejak kepergian Raihi, kehidupan John kembali ke setelan pabrik. Ia kembali menjadi pria penyendiri, dan hanya ditemani kakaknya yang tak bisa dilihat orang lain. Sampai suatu ketika, surat buatan John yang dikirimkannya untuk presiden akhirnya direspon, dan presiden memberikan izin pendirian stasiun di kotanya. Tapi masalahnya yaitu lagi-lagi dananya dari mana. Dan satu-satunya cara menunggu gelaran Olimpiade dihelat di Korea Selatan. Karena dengan itu dana bantuan untuk perhelatan itu pasti cair. Begitu yang dirapatkan ayahnya John dan para warga sekitar. Tapi John mempunyai pemikiran lain. Kenapa tidak dengan bakti sosial saja katanya. Dan sayangnya ide tersebut tak mendapat respon yang akhirnya John sendiri yang memulai. Yang hanya dibantu oleh anak kecil. Sepulangnya John dari lahan, ia dikagetkan dengan Bokyung yang memberikannya sebuah paket. Yang ternyata paket tersebut berisi kaset rekaman Raihi. Dan rekaman itu membicarakan betapa rindunya Raihi kepada John. Dan yang paling memalukan, Raihi juga menceritakan tentang kenangannya saat menonton film aneh bersama John dulu. Tapi sebelum ceritanya selesai, John langsung mematikannya karena malu diketahui kakaknya. Ya walaupun akhirnya ketahuan juga. Dan yang terakhir Raihi berpesan untuk membalas rekamannya, kalau tidak awas katanya. Dan berkat itu John jadi semangat bekerja. Tambah semangat lagi, satu persatu warga sekitar mulai membantunya. Setelah beberapa hari bekerja, akhirnya stasiun sederhana berhasil dibangun dan diberi nama stasiun Yangwon. Dengan berhasilnya proyek tersebut membuat warga kota tersebut bangga. Setelah menyelesaikan mimpinya membangun sebuah stasiun, setelahnya John berniat membalas rekaman dari Raihi. Tapi ia bingung harus mengatakan apa. Sampai akhirnya John kepikiran untuk membalas rekaman tersebut dengan sebuah surat. Dan yang jadi masalahnya, ia tak tahu alamat Raihi di Seoul. Walhasil surat yang sudah ia rancang gagal terkirim. Berkat keberhasilan John membuat stasiun, ia menjadi buah bibir. Sampai akhirnya cerita tersebut sampai di telinga wartawan. Wartawan tersebut menawarkan John untuk memuat kisah hidupnya di majalah yang ia terbitkan, dengan tujuan untuk menginspirasi para pembaca. Dan John tak keberatan untuk menceritakan kisah hidupnya tersebut. Sepulang dari sana ia dikagetkan dengan Raihi yang sudah berada di rumahnya. Yang pastinya membuat John senang karena terlalu gengsi, John tak mengatakannya. Dan itu dibuktikan Raihi diperlakukan sebaik mungkin oleh John, dengan membuatkannya makan malam spesial. Dan tujuan Raihi ke sana ternyata hanya untuk merayakan hari ulang tahun John. Dan Raihi rela jauh-jauh ke sana demi John. Malam itu, Raihi, John dan kakaknya yang tak bisa dilihat Raihi merayakan ulang tahun bersama. Dan yang lucunya, saat Raihi mengatakan niatnya untuk menginap di rumah John, yang langsung membuat John malu. Bukan apa-apa, ia malu lantaran sedari tadi kakaknya terus-menerus menggodanya. Yang tak disadari Raihi, kalau di rumah itu bukan hanya mereka berdua. Masih ada kakaknya yang tak bisa dilihat Raihi. Yang akhirnya, John malam-malam mengantarkan Raihi pulang. Dan di perjalanan pulang itulah keduanya mendapatkan momen indah, yaitu saat Raihi melihat sekumpulan kunang-kunang menyinari jalan pulang mereka. Dan berkat kebahagiaan Raihi tersebut merembet pada kebahagiaan lainnya. Sekembalinya setelah mengantarkan Raihi pulang, John teringat bahwa tadi pagi gurunya memberikan sebuah tawaran menarik untuk ikut seleksi lomba matematika. Bukan lagi satu provinsi, melainkan satu negara. Dan hadiah juaranya sangat menggiurkan, yaitu beasiswa pendidikan ke Amerika. Di saat galau dengan impiannya tersebut, galau John diperparah dengan pernyataan kakaknya yang membicarakan tentang Bokyung kepada John. Sekarang ia merasa jadi adik perempuan bagi John. Bukan lagi seorang kakak, bahkan Bokyung berbicara tentang niatnya untuk pergi. Karena ia merasa kalau John sudah menemukan orang yang tepat di hidupnya. Dan paginya warga dan John beramai-ramai pergi ke stasiun baru yang dibangun mereka. Mereka ingin melihat untuk pertama kalinya kereta berhenti di sana. Sampai akhirnya sebuah kereta yang dijalankan ayahnya John datang, lewat begitu saja. Dan itu membuat warga kecewa, terutama John. Tak lama ayahnya John mendapatkan informasi dari temannya tentang majalah yang memuat kisah hidup anaknya.
Dan itu membuat ayahnya John murka. Ia protes terhadap penerbit majalah tersebut. Ternyata ayahnya protes lantaran takut John merasa bersalah. Ia takut kalau anaknya menyalahkan dirinya sendiri. Ayahnya mengatakan itu sambil menangis. Dan protesnya direspon dengan mengatakan semua kebenaran tentang John oleh si penerbit. Si penerbit itu juga mengatakan kalau yang bercerita dalam majalah tersebut John sendirilah. Dan tujuan John membangun stasiun tersebut ia hanya ingin membuat ayahnya bangga, yang selama ini tidak pernah menganggapnya. Sampai akhirnya ayahnya kembali dan melihat John menangis sambil mengatakan persis sama seperti apa yang dikatakan penerbit tadi. Ayahnya melihat John berbicara sendiri, padahal John sedang berbicara dengan kakaknya, yang saat itu juga membuat ayahnya John menyesal. Tak lama dari itu, ayahnya John ditemui guru John. Ia meminta izin untuk membawa John ke Seoul. Lantaran ada ujian penting, ia juga meyakinkan ayahnya John untuk tidak menyia-nyiakan kejeniusan anaknya. Ia juga mengatakan tentang pelatihan ke NASA apabila John berhasil juara. Dan Pak Guru itu juga mengatakan impian John yang ingin menjadi astronot. Dan akhir dari cerita Pak Guru itulah yang membuat ayahnya John tersentuh. Pagi-pagi buta ia mewujudkan salah satu impian anaknya, yaitu yang ingin melihat sebuah kereta api terparkir di stasiun buatannya. Dan cita-cita selanjutnya ayahnya John akan berusaha untuk mensupport itu dengan cara membangunkan anaknya yang sudah putus asa untuk cepat-cepat pergi ke Seoul dengan naik kereta di stasiun impiannya, yaitu stasiun Yongwon buatannya. Tak cuma itu saja, yang tadinya wali kelas John yang berniat mengantarkan ke Seoul, sekarang ia berniat menemani anaknya ke sana. Dan berkat itu perlahan-lahan situasi di keduanya mencair, terlihat akrab dan hangat. Dan untuk pertama kalinya John merasakan kasih sayang seorang ayah. Apalagi saat ayahnya menahan seorang satpam supaya anaknya bisa masuk ke tempat seleksi, lantaran tadi John dan ayahnya terlambat. Diceritakan seleksi sudah dilakukan. John dan ayahnya pulang ke rumah dengan harap-harap cemas. Sampai akhirnya petugas pos datang dan memberikan surat hasil seleksi tersebut. Ayahnya merasa khawatir melihat anaknya tak kunjung keluar dari kamarnya setelah melihat isi amplop pengumuman seleksi tersebut. Yang akhirnya ayahnya menenangkan John. Kalaupun tak berhasil, tak apa-apa katanya. Dunia tak akan berakhir. Ayahnya mengatakan itu dengan nada membentak. Tapi ternyata John ngeprank ayahnya. Nyatanya John lulus. Dan itu membuat ayahnya senangnya bukan main. Ia sampai lari berteriak tentang prestasi anaknya tersebut. Sebelum hari keberangkatannya, John benar-benar tak menyia-nyiakan waktunya bersama ayahnya. Begitupun dengan ayahnya, sampai akhirnya ayahnya berkata jujur tentang perlakuannya selama ini terhadap John. Yang ternyata ia tak membencinya. Ia takut kalau ia bersenang-senang bersama John, takut istrinya ngiri katanya. Terus ia juga mengungkapkan rasa bersalahnya terhadap Bokyung, yang ternyata yang hampir menyerempet John dulu adalah kereta yang dikemudikan ayahnya. Padahal saat itu ayahnya sudah membelikan ayam untuk merayakan keberhasilan John meraih lomba matematika dan berniat dimakan bersama keluarga besarnya dan memamerkan itu kepada temannya. Tapi sayang temannya malah membawa berita buruk kalau Bokyung jatuh ke sungai saat menghindari sebuah kereta. Temannya tersebut berkali-kali mensugesti ayahnya John kalau yang mengemudi itu adalah dirinya, bukan ayah John. Temannya melakukan itu supaya ayahnya John tak begitu terpukul. Tapi sayangnya sugesti temannya tersebut gagal. Ayahnya John teringat jelas kalau ia hampir menyerempet pejalan kaki tadi, sebelum akhirnya ia tahu kalau itu adalah anaknya. Saking frustasinya, ia hampir mengakhiri hidupnya, sebelum akhirnya ia teringat dengan John, anak satu-satunya. Setelah menceritakan itu semua, ayahnya John meminta anaknya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Begitupun dengan John, ia meminta ayahnya untuk melakukan hal yang sama. Dan cerita tersebut diakhiri sebuah pelukan antara ayah dan anak. Paginya hari keberangkatan John ke Amerika tiba. Ia diantar oleh warga di stasiun impiannya dan diantar secara pribadi oleh kereta yang dikendari oleh ayahnya sendiri. Dan selama di dalam kereta ia ditemani oleh kakaknya. John sangat berterima kasih kepada kakaknya dan ayahnya yang tentunya Raihe juga. Ia berjanji kepada mereka kalau ia bakal mewujudkan impiannya. Dan ia pamit kepada kakaknya. Setelah mendengar itu membuat kakaknya lega. Ia juga pamit kepada adiknya. Yang tak lama dari itu kakaknya Bokyung menghilang, meninggalkan John sendiri di kereta. Sesampainya di bandara, John baru menghubungi Raihe, tapi tak kunjung diangkat. Yang ternyata Raihe sudah ada di bandara. Ia langsung membuat John tersungkur karena kekesalannya, lantaran John tak memberitahukannya kalau John bakal berangkat. Tapi setelahnya Raihe berpesan dengan sayang kepada John kalau John tak boleh selingkuh, jaga pola makan katanya, dan kata-kata bucin lainnya.
Yang akhirnya John tak jadi berangkat karena filmnya sudah selesai.